Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Ketemu lagi dengan Ibu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, di sini materinya untuk di modul kamu bisa simak halaman 31 ya. Dibuka halaman 31, kamu simak. Nah, untuk lebih jelas mengenai ukuran pemusatan data, simak baik-baik materi Ibu. Nah, untuk kali ini di ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi dua, ada data kelompok dan ada data tunggal. Hari ini, minggu ini kita akan belajar data tunggal dulu. Insya Allah minggu depan data kelompoknya ya. Kita masuk ke yang pertama, itu ada rataan hitung atau nilai rata-rata atau disebutnya min gitu ya tulisannya ya. Nah, di sini rumus utama dari min untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal di sini simbol dari min adalah X bar. Ya, di sini X ada garis di atasnya. Nah, sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3, X4 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Kalau datanya ada 5, maka N-nya sama dengan 5. Kalau datanya ada 9, maka N-nya 9 gitu. Jadi banyaknya data. Kita langsung ke contoh soal. Nih, hitunglah min dari data berikut. Ini ada data 2866786764. Nah, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data ya. Penyelesaiannya diketahui. Nah, N-nya sama dengan 10. Nah, banyaknya data ada 10. Kita masukkan, substitusikan, ini langsung aja kita jumlahkan nih. 2 ditambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 4 per 10. Karena N-nya ada 10. Sama dengan, nah setelah dijumlahkan yang atas ada 60, yang bawah 10. Jadi 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jadi, mean pada soal ini adalah 6. Nah ya, jadi meannya dari data di atas adalah 6. Kita lanjut. Yang kedua, nilai tengah atau median. Nah, untuk data tunggal, nilai tengah dibagi menjadi 2. Ada untuk N ganjil atau jumlah datanya ganjil, dan ada N genap atau jumlah datanya genap. Nah, untuk N ganjil, ME, simbol dari median itu ME sama dengan X N plus 1 per 2. Nah, untuk yang N genap, ME sama dengan 1 per 2, buka kurung, X N per 2 plus X N per 2 plus 1, tutup kurung gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah median dari data berikut. Nah, ini yang pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, berarti masuknya ke ganjil ya. Nah, yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti masuk ke genap. Nah, khusus untuk median, cara penyelesaiannya, kamu harus urutkan dulu data terkecil ke data terbesar gitu. Jadi diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Khusus untuk median, wajib harus diurutkan. Langkah pertama, data diurutkan dari data terkecil sampai ke terbesar ya. Jadi diurutkan, nah ini tadi yang A ya, kita urutkan yang terkecil itu ada angka 3, kemudian dilanjutkan 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya ada 9. Nah, setelah diurutkan, kamu kasih nama X1, X2, X3, X4 sampai dengan X9 karena banyak datanya ada 9. Ini wajib dikasih nama ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. ME sama dengan X N plus 1 per 2. Nah, N-nya tadi 9, jadi X sama dengan 9 plus 1 dibagi 2. 9 tambah 1 sama dengan 10 dibagi 2, jadi sama dengan X5. X5, nah tadi kan sudah dikasih nama X5. X1, 2, 3, 4, 5, X5 nih. Kamu lihat X5 tadi adalah data dengan
nilainya 5. Jadi ini X kelima, data kelima itu adalah nilainya 5. Ini kebetulan angkanya sama ya. Gitu, jadi mediannya adalah 5. X5 ini menunjukkan yang tadi sudah kamu kasih nama ya. Nah, X5 sama dengan adalah 5. Nih yang ini berarti. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang yang data genap. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dia banyaknya data ada 8. Kemudian kita kasih nama lagi X1, X2, X3, X4, X5, X6, 7, 8 gitu. Kita substitusikan ke rumusnya. MS sama dengan 1/2 X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Nah, 1/2 sama dengan N-nya tadi 8/2 plus 8/2 ditambah 1. Gitu. Nah, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, ini 8 bagi 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Gitu ya. Kita lihat X4. Kamu lihat nih, X4 adalah 14. Kemudian X5 adalah 15. 14 ditambah 15 sama dengan 29. 29 dibagi 2 hasilnya 14,5. Jadi mediannya untuk nomor 2 adalah 14,5. Jadi ingat ya, X4 dan X5 ini nanti menunjukkan dia nilai keberapanya gitu. Jangan lupa diurutkan khusus untuk median. Nah, sekarang yang ketiga, kita mencari modus. Modus di sini bukan modal dusta, tapi modus di sini adalah nilai yang sering muncul. Ingat ya, nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, kalau untuk data tunggal, mencari modus tidak menggunakan rumus. Kamu bisa lihat sendiri aja. Sini contoh soalnya. Tentukan modus pada data di bawah ini. Kamu bisa lihat ini ada data. Ya, kamu urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini yang paling banyak muncul adalah 6. 6 ada 3. Tuh, 10-nya ada 2. Kita ambil yang terbanyak. Gitu ya. Jadinya modus pada data di atas adalah 6. Gitu. Kalau misalnya sama-sama 3, misalnya 6-nya 3, 10-nya juga ada 3, kamu lengkapi dua-duanya 6 dan 10 gitu. Tapi kita ambil yang terbanyak. Jadi seperti itu kalau untuk modus, kamu tinggal lihat aja yang paling banyak muncul. Simple ya untuk data tunggal. Nah, kita langsung ke latihan soal. Silakan dikerjakan nih. Tentukan min, median, dan modus pada data-data berikut. Nah, yang A kamu cari min, median, modusnya. Yang B juga kamu cari min, median, modusnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nih Ibu tampilin lagi. Silakan dikerjakan. Kamu kirim jawabannya ke LMS sekolah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.